Iya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang keempat sengketa Pilpres 2014. Agenda sidang hari ini masih mendengarkan keterangan saksi. Saya hendak bertanya kepada saudara saksi Yanuar Arif Wibowo. Ya. Tadi saudara saksi menyebut-nyebut mengenai data C1 sebanyak 46.000 lebih yang invalid yang ditemukan oleh tim data dari saudara Yanuar dan kawan-kawan. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai data C1 yang ditemukan ini, pengaruhnya terhadap perolehan suara itu ada atau tidak? Atau itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari data C1 yang 46.000 ini, potensi pemilih atau yang sudah digunakan sesuai dengan data C1 itu, jumlah pemilih di situ itu berapa orang? Makasih. Itu yang pertama, Yang Mulia. Saya minta dijawab itu dulu oleh saudara Yanuar. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk 46.013 tepatnya C1 yang bermasalah datanya, ini sangat signifikan dengan perolehan suara antara pasangan calon 1 dan pasangan nomor 2. Dari 46.013 C1 yang bermasalah ditambah dengan 2.152 TPS yang Prabowo Hatta mendapatkan suara 0, dan pasangan dari 2.152 pasangan Prabowo Hatta mendapatkan 0, sedangkan pasangan Jokowi Kala mendapatkan 665.905. Sementara dari 48.165 TPS yang kami temukan bermasalah, itu potensi pemilihnya adalah 20.567.256 pemilih. Jadi sangat besar dalam proses ini angkanya. Saya tadi sampaikan bahwa pengisian lembar C1 KPU ini kan dalam proses rekapitulasi melakukan rekapitulasi manual berjenjang. Jadi tidak ada sistem IT. Jadi TPS direkap di desa atau kelurahan di PPS, PPS direkap di PPK dan seterusnya sampai dengan tingkat nasional. Temuan kami tentang 48.165 TPS ini menunjukkan bahwa ada suara yang signifikan bisa bergerak. Seperti saya contohkan tadi, di data pemilih seperti C1 tadi yang saya sampaikan sebagai salah satu contoh, itu ada indikasi karena masifnya itu, dan seperti tadi di Nias dari kesaksian KPPS, data pengguna hak pilih yang hadir itu 44. Tapi kesaksian beliau, surat suara yang digunakan ada 101. Ini kan temuan kita juga bahwa ini bukan sekedar administratif. Temuan 417 kemudian 263 dan kemudian ada perbaikan 417 menjadi 263 itu kalau diperbaiki oleh penyelenggara, yang kami tanyakan waktu itu adalah apakah prosesnya itu sudah benar, apakah ada berita acara dalam melakukan perbaikan itu yang tidak pernah disampaikan. Karena begini Yang Mulia, saya sebagai koordinator data dan saksi tingkat nasional, setelah mendapatkan data ini kami berkoordinasi dan mencari informasi kepada seluruh saksi kita di TPS.
di 48.000 TPS ini apakah pernah diundang oleh KPPS untuk melakukan perbaikan data-data ini? Dan kami dapatkan laporan tidak ada yang diundang untuk melakukan perbaikan. Makanya kami mohonkan waktu itu kepada KPU untuk menghadirkan di sidang pleno KPU itu, kalau ada revisi perbaikan-perbaikan itu, sertakan berita acaranya. Kami temukan, kenapa kami membawa C1 ini yang mulia, karena ini adalah data primer. Di form yang kami rekap di tingkat nasional, itu adalah form DC, produk dari KPUD provinsi. Di situ kita tidak akan menemukan perbedaan data pemilih antara data pemilih dengan pengguna hak pilih. Atau coba beginilah ya, ini terlalu panjang cerita, jadi begini. 48.156 TPS. Betul yang mulia. Berapa DPT di situ? Apakah ada analisis saudara? DPT Berapa di situ 20.567.256. Bentar, 20 juta 20.567.256. 256. Betul yang mulia. DPT-nya. Ya. Faktanya yang menggunakan hak pilih berapa di situ? Kami belum temukan yang mulia. Belum temukan. Dari dari 48.156.000 TPS itu yang saudara identifikasi bermasalah, berapa jumlah perolehan suara pasangan nomor urut 1? Sebentar yang mulia. Ini belum kami hitung yang mulia. Jadi biar lengkap itu utuh gitu analisisnya, Ya. jangan hasil yang kita mendatakan saudara analisis data, hasilnya itu produknya, kalau tidak nanti disampaikan saja secara tertulis ya. Siap yang mulia. Hasilnya itu Siap. dari 486.156 TPS, coba buat ya nanti untuk dipelajari masing-masing oleh semuanya ya. DPT-nya berapa di situ, kemudian pengguna hak pilih berapa, ya, kemudian suara sah berapa, suara tidak sah berapa, kemudian perolehan suara nomor 1 berapa, perolehan suara nomor 2 berapa. Siap yang mulia. Ya, nanti biar kita sama-sama mempelajari dari data saudara baik oleh majelis maupun juga oleh para pihak. Ya, Ya, yang mulia. silakan lanjut pertanyaannya. Itu yang pertama. Saya satu lagi, Saudara Yadwar ya. Tadi Saudara juga menyebut-nyebut soal perbedaan antara DC atau DB ya, data pemilih. Saya kira kami masih perlu penjelasan dari hasil temuan kajian yang dilakukan oleh tim Saudara, itu perbedaannya itu di mana? Ya, Konjen yang mulia. Jadi proses rekapitulasi di KPU itu kan manual berjenjang. Jadi memang data yang kami temukan setiap ada proses satu tahap rekapitulasi itu, angka perbedaan data pemilih itu semakin berkurang sampai dengan proses di tingkat kabupaten kota dan provinsi. Di tingkat provinsi itu hampir tidak ada yang berbeda. Makanya ketika kita proses rekapitulasi di tingkat pusat, hampir tidak ada yang bisa kita koreksi terkait dengan data pemilih. Tetapi di lembar C1 yang kita temukan, itu masih banyak ditemukan kesalahan. Dan kesalahan ini ya, menurut beberapa temuan saksi, itu ada indikasi yang dilakukan oleh petugas
untuk melakukan penggelembungan maupun pengurangan. Seperti halnya tadi disampaikan di Nias Selatan. Jadi potensi besarnya suara dan sebarannya yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, kami melihat ini sebuah temuan yang tidak sederhana, sebuah temuan yang kita bisa cermati bersama, apakah ini terstruktur, masif, dan sistemik. Itu yang mulia.